Oke, hari ini ada di Shibuya dan ini patung Hachiko. Kita hari ini jalan-jalan sama cewek cantik. No. Gaby. Halo. Let's go. Let's go. Mau mana kita, Tante? Muter-muter. Muter-muter mana nih? Ini tempat penyeberangan yang paling orang apa ya? Kalau ke Shibuya pasti pengen nyebrang di sini kayak gitu. Crossing line terbesar di dunia. Crossing. Masa terbesar di dunia? Iya, teramai. Oh, teramai. Teramai ya. Jangan hujan ya. Kok kayak rintik-rintik nih. Oke, kita nyebrang. Gaby tahu jalannya kan? Tahu. Udah sering ke sana. Sering pergi ke sana. Sering. Biasanya kalau udah bosan makanan Jepang, Pas ke ke sana makanan Indonesia. Ini ceritanya kita mau pergi ke restoran Indonesia yang ada di Shibuya. Banyak orang yang tahu sih tempat ini. Ada dua dia, Tante, di Jepang ya, di Di Tokyo. Akihabara sama Shibuya. Shibuya. Kayaknya Iya. di Yokohama atau di mana ada juga kayaknya. Oh. Dia yang pertama kali yang dia buka gitu. Oh, baru buka cabang di. Baru Akihabara baru di sini gitu. Oke. Rame ya, padahal hari biasa. Enggak nih, enggak rame namanya. Biasanya kan desek-desek. Lebih rame dari ini. Iya, biasanya desek-desek kan di sini. Kalau weekend kayaknya, Tante, So. padat. Padat benar. Jadi udah berapa bulan jadinya di sini di Jepang? Awal datang ke sini 2020 akhir. Ini nggak terasa ya? Iya, udah mau 2 tahun. Iya benar. Nggak terasa benar. Hari ini nggak panas, teman-teman. Jadi enak Ya, buat jalan-jalan. Dan ada angin juga. Jadi sejuk. Kayaknya mau hujan geledek kalau kayak gini. Benar. Aduh. Jadi kalau orang Jawa bilang wajahnya kayak ada londo-londonya. Londo-londo itu apa, Tante? Londo itu sebenarnya Belanda gitu. Maksudnya orang luar negeri gitu. Oh gitu. Nggak ada keturunan dari mana gitu. Nggak tahu ya, kalau dari opa oma punya papa mama itu nggak tahu. Iya. Cuman dari papa mama nggak ada, emang full Indonesia, Full Indonesia. full Manado. Manado kita. Iya, kayak ada londo-londonya gitu kalau orang Jawa bilang kan. Anak itu kayak wajahnya kayak ono londo-londonya gitu. Katanya Jawa, Bali kan? Bali, tapi bapak orang Jawa. Oh. Bapaknya tante asli Jawa, mamanya tante asli orang Bali. Oh. Enggak sini ke situ. Sini, sana aja tuh. Sini harus muter. Panas. Mana panasan di Tokyo dari di Manado? Beda gitu kan panasnya kalau summer. Kalau di Jepang summer. Tapi misalkan nih berangin kan. Tapi anginnya panas. Kalau di Indonesia panas. Tapi kalau berangin tuh jadi sejuk gitu. Agak sejuk gitu ya, masih bisa apa ya, badannya itu masih bisa ngadem kayak gitu ya. Ini apa, kelembapannya tinggi di Jepang. Jadi benar. panas. Pernah keliengan nggak gara-gara panas ini, sakit kepala gitu? Nggak pernah. Mungkin kalau udah lama-lama Mungkin ya. Iya bener, sakit kepala loh. Nah, Mungkin bulan Agustus loh. Agustus yang lebih panas deh. Iya, yang Katanya paling puncak-puncaknya itu. Oh, kalau udah panas ya. Iya. Cuman kan aku pulang. Yang mau pulang. Yeay. 2 tahun nggak pulang ya? Tahun lalu pulang ambil data. Tahun ini juga pulang ambil data. Tapi sekalian sama ketemu keluarga lah, jalan-jalan. Gaby beruntung. Tapi Gaby di sini ini ya beasiswa ya? Beasiswa Beasiswa S2 ya. S2 dan Sekarang sekarang S2 lagi. sekarang lanjut S3. Kemarin ketemu Kevin Oh, S2. Kevin S2, iya. Sekarang lanjut S3. Tante tuh pernah nanya kan,
sama Gaby. Gaby, tante nggak ngerti kamu tuh sekolah apa. Nanti kalau selesai sekolah, ingat kan? Iya. Iya, nanti kalau kamu selesai sekolah, jadi apa? Jadi peneliti tante. Kalau nggak gitu jadi dosen. Oh, Benar. nggak mudah. Wah. Kalau dokter nggak nyambung ya? Dokter, aku perawat. Dokter beda lagi. Cuman sama-sama apa ya, belajar medikal gitu loh. Tentang manusia. Oh, tentang Iya. tentang pengobatan. Obat juga ada, cuman kita nggak gitu, kita nggak gitu spesifik belajar obat ya daripada dokter. Oh. Tapi yang lebih spesifik lagi tuh farmasi. Nah, mereka yang khusus obat. Oh. Iya. Ngerti. Kalau dokter tuh biasanya kayak penyakit. Tante nggak bayangin deh. Jadi belajarnya kayak gimana? Udah itu pakai bahasa Inggris pula. Ya. Untung nggak bahasa Jepang ya tante. Ada kelas dalam bahasa Jepang, cuman Untung iya ditranslatein. bahasa Indonesia aja masih ke kanan ke kiri, apalagi bahasa Inggris. Nah, Oke, balik lagi. Tadi kita jalan dari Patung Hachiko sampai ke restoran ini, namanya Restoran Cinta Jawa Cafe di Shibuya. Kurang lebih 5 menit ya. 5 menit ya, deket. Deket. Bagi yang dekat-dekat Karena udah sini. hafal jalan. Bagi yang Udah hafal dekat-dekat jalan. sini silakan. Tapi ini restoran udah lumayan populer ya bagi orang Indonesia. Iya, ya. iya. Banyak yang tahu ya. Dan kita untung waktunya jam segini ini agak sepi gitu. Jadi bisa ngobrol di sini. Oke. Kita hari ini bersama Gaby. Gaby ini asalnya dari Manado. Kita tanya-tanya. Gaby dari Tokyo ini dari tahun 2020. 2020. Waktu itu dia ngambil S2 dan tahun ini ya selesai S2 ya. Tahun ini bulan Maret. Bulan Maret kemarin selesai 2 tahun. 2 tahun S2 dan sekarang lanjut ke S3. Semangat. Gambar mah. Gambar. Jadi boleh tahu nama lengkapnya? Namaku panjang, agak panjang. Gabriela Citra Mamahir. Mamahir itu marga. Mamahir itu marga orang di Orang Manado. Minahasa. Minahasa. Iya, Manado. Banyak dengan marga itu. Kayaknya lumayan banyak. Kadang-kadang kalau ketemu orang dengan nama marga sama kenal. Jadi dulu di kelas waktu SMA ada 3 temen aku, pamnya Mamahir. 2 orang, jadi kelas aku 3. Tapi nggak saudaraan. Pas ditanya Mamahir kan di Sulawesi Utara banyak kampung kan. Ditanya Mamahir dari mana? Oh dari sini. Dari sini. Oh beda. Ternyata bukan saudara. Bukan saudaraan. Mungkin mirip juga dengan orang Jepang ya. Ada marga orang Jepang. Kayak tante kan marga dari Papa Oji itu Ogasawara gitu. Ada juga ketemu orang Ogasawara sama gitu. Tapi kita bukan saudara gitu, tapi marganya sama gitu. Ya, mirip-mirip berarti ya. Gaby dari kecil tinggal di Manado. Dari kecil iya di Manado. TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. TK, SD, SMP, SMA di Manado. Di Manado. Terus kuliah juga di Manado. Tapi dulu pas SMA, mama itu ambil S3 di Jepang. Iya yang kemarin ya story-nya itu. Oke. Di Nagasaki. Di Nagasaki. Nah, terus mama ajak kan, karena mungkin lumayan lama mau tinggal di Jepang. Jadi karena jauh sama anak-anak. Dulu juga aku punya adik. Adik masih berapa ya dulu? Masih TK. Jadi mama memutuskan untuk bawa kita ke Jepang. Oh, berarti pernah tinggal di Nagasaki? Pernah, cuman aku nggak gitu lama. Jadi pas ke Nagasaki itu turun SMP. Padahal kan di Indonesia udah SMA kan. Ya, karena penyebabnya umurnya. Ya, jadi aku waktu itu mau masuk SMA tapi nggak diizinin karena belum cukup umur. Jadi SMP. Ya, jadi masuk SMP. SMP Jepang. Karena di Nagasaki nggak ada SMP internasional. Jadi masuk SMP Jepang. Bagaimana belajarnya? itu susah sih tante. Tante baru tahu loh, udah 2 tahun. Ya 2 tahun ya. 2 tahun. Baru tahu cerita itu. Terus lanjut lagi dari tadi tinggal di Nagasaki dan mau masuk SMA tapi karena umur jadinya SMP. SMP kelas 3 atau kelas 2, kelas 1? Jadi waktu itu masuk, kalau kelas 3 waktu itu datang ke Jepang Januari. Jadi kalau
masuk kelas 3 cuman 2 bulan dong jadinya SMP. Jadi turun kelas 2. Ya ampun, jauh banget. Jauh itu aku pernah bilang ke mama mau pulang aja ke Indonesia gitu. Nggak mau gitu ya? Iya, soalnya di Indonesia udah mau lulus SMA kan. Terus mama bilang kalau di Indonesia yang mau liatin kamu siapa gitu. Ada oma sih, cuman mungkin lebih ke orang tua. Udah pengalaman aja gitu. Jepang, sekolah di Jepang. Ya udah aku masuk. Terus waktu itu emang nggak tahu bahasa Jepang. Iya. Nggak tahu. Jadi sebelum berangkat ke Jepang, ada om aku dulu dia Kenshu juga di Jepang. Jadi dia 3 bulan terakhir sebelum kita ke Jepang, dia ngajarin bahasa Jepang. Jadi, tapi cuman kayak sekedar apa ya, Aisatsu. Iya. Dan baca tulis nggak tau. Baca tulis Kanji. diajarin hiragana sama katakana doang. Iya. Udah bisa lah kayak Korewa ini gitu. Ya. Tapi pas sampai Jepang hilang. Kayak nggak tahu apa, cuma kayak konnichiwa, ohayo gozaimasu, arigatou gozaimasu gitu-gitu. Jadi pas mungkin masuk shock juga mungkin ada ya. Iya, culture shock gitu. Iya. Karena memang baru pertama kali dan itu umur aku masih muda. Jadi ya udah mama bilang, "Udah kamu ke sekolah aja." Itu pun kalau diterima. Nah, jadi pas di Jepang itu di Nagasaki, mama punya kenalan. Kita manggilnya Obacang. Dia oma. Jadi dia tuh suka ngurusin mama, kayak Tante Ani ke Jerong gitu. Iya. Jadi dia ngurusin kita, dia yang daftarin aku sama adik ke sekolah. Cuman dia bilang dia ini nggak bisa bahasa Jepang, tapi kalau bahasa Inggris boleh. Jadi komunikasinya mungkin bahasa Inggris. Tapi kan Tante tahu di Nagasaki kan. Terus di sekolah di kelas emang sekolah bahasa Jepang, bukan sekolah internasional. Terus agak di kampung gitu. Kalau di Tokyo kan mungkin bahasa Inggrisnya udah ada yang bisa gitu. Iya, tapi kalau di Jepang murid-muridnya masih yang jadi aku cuman komunikasi dulu sama guru bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris kita tuh di waktu itu ada 2, guru bahasa Inggris yang orang Jepang sama yang emang native speaker. Nah, jadi aku komunikasi sama mereka translatein ke bahasa Jepang ke murid-murid. Habis itu ngomong bahasa Jepang ke guru ini, gurunya translatein ke bahasa Inggris ke aku gitu. Jadi susah banget ya. Iya. Terus dulu nggak ada yang mau temenan sama aku karena aku nggak bisa bahasa Jepang. Jadi mungkin ini apa malas ngomongnya mungkin malas mereka mau mungkin temenan, cuma mungkin agak gimana gitu. Apa ngerti nggak ya? Orang Jepang bilang mendokusai. Yeah. Pengen temenan tapi ngomongnya nggak bisa sama dia gimana gitu. Terus senseinya kayak mikir gitu gimana sampai anak bisa komunikasi sama teman-temannya. At least cuman kayak apa ya, komunikasi sehari-hari lah. Tapi belajarnya gimana? Nah, jadi tiap hari tuh aku dikasih apa ya? Buku udah sama ada kertas-kertas itu, terus aku isi yang kayak A B A kakiku keko gitu. Iya, ngerti. Nah, jadi aku praktis di situ kan. Tiap hari tuh bukunya tebel gini. Itu belajar. Cuman aku nggak sekolah kayak yang lainnya. Siswa sekolah bahasa enggak. Jadi aku nggak dapet rumus-rumus yang gitu enggak. Cuman yang penting aku bisa komunikasi. Aku belajar sendiri. Ini misalkan nih bahasa Jepangnya ini, bahasa Inggrisnya ini. Jadi aku translate sendiri. Jadi nggak ada kayak verb 1 plus ing gitu-gitu bahasa Inggris. Kayak rumus-rumus bahasa Jepang itu nggak diajarin. Jadi aku ngobrol ya seadanya. Berarti dapat ijazah di sini dong, SMP? Iya, SMP ada ijazah Jepang. 2 ijazahnya? Iya, SMP Indonesia, SMP Jepang. ijazah Jepang, ijazah Indonesia, SMP. SMA-nya terus udah balik ya ke Indonesia? Terus balik ke Indonesia, lanjutin lagi kelas 3. Kelas 3 SMA. Lulus, udah kuliah. Kamu ini loh, sekolahnya lompat-lompat. Iya sih, Tante. Lompat-lompat kan itu namanya? Dulu tuh waktu kan jadi apa ya, di Indo kan udah SMA, ke Jepang SMP. Jadi pelajaran SMP itu udah aku dapet dong di SMA, di SMP Indonesia dan SMA juga. Jadi senseinya tiap kali ngajar, dia pokoknya dia tiap kali ngajar dia nanya ke aku. Karena tahu yang Gaby udah dapet. Ini sang wakaru desho gitu. Jadi kayak bagus juga ya. Di antara yang lain udah bisa. Tapi kan merasa paling gede. Enggak ya umurnya ya. Seumuran. Iya. Mungkin aku ada yang lebih tua setahun lah. Aku setahun lebih tua daripada.
Habis Tapi itu baru rata-rata kuliah di Manado. kuliah di Manado. Sampai S1. Sampai S1 lulus, lanjut profesi kan aku perawat. Jadi kalau perawat tuh sekolahnya 3,5 tahun. Oke, lulus SMA di Manado, habis itu kuliahnya itu kuliah perawat. Kuliah perawatan. Terus kuliah keperawatan itu kalau kurikulum aku 3,5 tahun. Jadi habis 3,5 tahun kalau perawat, kalau mau kerja di rumah sakit harus ada STR-nya kan, surat tanda registrasi gitu. Harus ada sertifikat. Jadi harus ambil profesinya setahun. Kuliah tapi dia lebih ke rumah sakit. Jadi kita praktik di rumah sakit. Kayak lebih belajar ke lapangan ya. Iya, di lapangan. Habis itu lulus, udah mama nanya mau kerja atau kamu mau lanjut S2. Tapi aku lebih ke yang, jadi kan ada akademisi sama praktisi. Kalau praktisi itu dia yang ke rumah sakit, ke klinik, dia yang lebih ke praktik. Kalau akademisi yang lebih ke ngajar gitu. Jadi aku lebih ke, aku mau ke akademisi aja, mau ngajar. Iya. Jadi mau coba ambil beasiswa gitu. Ya udah kamu cari-cari beasiswa, cari-cari info, terus nanti kan ada tes-tesnya gitu, belajar. Terus cari-cari sendiri, cuman waktu itu aku mau daftar yang Mombusho, tapi deadline-nya udah lewat deadline, jadi nggak sempet submit. Nah kebetulan pas 3 bulan setelah itu ada peneliti dari Jepang datang ke universitas aku. Nah, kesempatan. Iya, terus dikenalin lah sama dosen aku. Dia bilang, Gaby, ini ada peneliti dari Jepang. Dia mau penelitian di Manado sama Tomohon. Tomohon itu ya kota di Sulawesi Barat, di Tomohon. Kamu kan bisa bahasa Jepang. Terus aku bilang, ya oke lah kalau untuk daily conversation mungkin aku bisa guide dia. Oh ya udah, nanti kita kenalin kamu yang yang mengarahkan dia, coba antar-antar gitu. Nah dia mau stay di Manado 2 minggu. Oh ya udah kenalin. Abis itu aku nanya-nanya beasiswa, terus dia bilang, oh ini universitas saya kerjasama sama universitas kamu yang Unsrat. Ada MOU-nya. Jadi coba kamu apply ke international office kalau nggak salah itu. Ya udah, jadi di Unsrat itu ada international office, jadi dia mengurus beasiswa misalnya ke US, ke Australia, ke Jepang gitu. Kebetulan ada Jepang kan, aku apply ke situ. Terus ditanya, oh ini ada universitas namanya Saint Luke's. Terus aku bilang, oh iya, aku dapat rekomendasi dari sensei aku, katanya ada MOU Saint Luke's sama Unsrat. Ya udah kamu apply aja, nanti dokumen-dokumennya masukin ini, nanti ada tes interview segala macam gitu. Ya udah ikutin semuanya dan puji Tuhan dapat pengumuman lolos, diterima dokumennya. Nanti ada wawancaranya. Udah ikutin aja gitu. Nanti dari sensei yang peneliti ini dia bilang mungkin bakalan ditanya ini. Ya udah kamu persiapin aja gitu. Jadi udah siap jadi waktu wawancara. Iya, persiapan itu berapa 2 bulan. Ya udah pas diwawancara tuh lewat Skype. Terus udah pengumumannya 1 bulan setelahnya gitu. Terus dapat. Dan puji Tuhan diterima. Jadi ke Jepang harusnya 2020 April karena aku apply 2019 kan. Cuman gara-gara COVID jadi aku ke Jepang nanti akhir 2020 bulan November. Ya. Tapi berapa bulan ya? Lumayan ya. Setengah tahun jadi kelas online dulu di Indonesia. Online. Iya. Karena corona ini banyak hal yang berubah. Yes. Tapi syukur bisa kesini juga ya. Iya, puji Tuhan bisa ke Jepang di sini dan berapa kali juga udah pulang ke Indonesia ya. Tapi pulangnya bukan liburan. Ambil data. Kemarin 3 bulan ambil data bolak-balik puskesmas, terus COVID kan tante. Jadi banyak yang nolak gitu. Jadi kayak aduh sakit hati. Itu berarti dari kita kesini saya mau minta data begini-begini. Iya, ya, jadi begitu ya. Dari kita kan harus ada persetujuan dari kampus Jepang sama Unsrat karena kerjasama. Karena kerjasama. Ya harus ada etiknya gitu, harus. Ya pokoknya harus dikeluarin surat. Ada surat bahwa kita diizinkan untuk melaksanakan penelitian ini. Terus surat itu kita masukin karena penelitian aku targetnya di puskesmas, jadi harus melalui dinas kesehatan kota. Sama ada satu lagi
Kesbangpol kalau nggak salah, Mm-mm. Satuan Bangsa dan Politik itu. Mm. Jadi harus Bawa surat di-submit itu. di situ, nanti mereka keluarin surat izin. Izin. Nanti surat izin itu dimasukin ke puskesmas. Oh, saya bawa surat ini, saya mau penelitian ini. Iya, gitu. udah diizinkan dari Dinas Kesehatan, pemerintah gitu. Ini banyak belajar juga ya. Apanya Tante? Maksudnya kayak apa ya? Birokrasi ya seperti itu. Maksudnya kan tidak hanya datang penelitian ya, jadinya harus ikut. pergi ke sana, Iya. pergi ke sini, Iya, urus iya, ini, urus benar-benar. itu gitu. Jadi lebih tahu apa ya stepnya gitu. Iya, Gak cuma ngasal mau penelitian. Yang manual iya nggak cuma asal datang ke puskesmas mau penelitian Iya, ini nggak cuma begitu. Jadi harus harus ada izin dulu dari sini, dari harus sini, kemana dari dulu, apa dari satu surat itu dibawa kemana dan dapat surat yang lain dibawa kemana, minta stempel di mana. Iya, gitu. iya. Banyak hal yang harus dipelajari Iya. gitu, bukan hanya cuma cari datang penelitian gitu aja. Gitu. Subur. Dan agak repot sih Tante, soalnya mungkin banyak urusan kan. Jadi kita tuh pas masukin suratnya nggak langsung diterima gitu, jadi harus nunggu. Iya, Ada kadang inilah, tuh ada harus balik ke itulah. kantornya buat tanya gimana suratnya udah ada feedback belum. Ada tanggal merah lah. Iya benar. Ada bapaknya nggak ada lah, ibunya nggak ada lah gitu. Ya harus tunggu dan dapat tanda tangan. Baru jalan. Berarti bener ya kalau gitu lama ya. Lumayan prosesnya. Aku tahun lalu bulan Juni pulang. Nanti dapat surat persetujuannya, surat izin Juli pertengahan. Jadi 1 bulan lebih aku ya istilahnya nganggur di nunggu itu surat aja. Nunggu surat. Padahal semuanya kayak kuesioner, apa semua udah disediain. Mau dikasih ke pasien udah ada semuanya. Tapi tinggal tunggu surat. Baru bisa. Nanti pulang berikutnya ini begitu juga. Nah, kebetulan yang tahun ini mau pulang bukan penelitian. Sebenarnya penelitian aku juga, cuman aku bukan yang first author, bukan yang apa ya, bukan orang pertama, bukan yang punya penelitiannya. Jadi aku kayak co-author yang membantu penelitian ini dari sensei aku. Jadi dia minta tolong ke aku kalau misalkan mau pulang nanti ambil datanya. Tapi harus bikin surat juga sama. Harus ada izin juga. Bapak Ibu mohon ya suratnya dilancarkan. Nanti ini dawet ya, tapi kita agak beda. Ini cendol. Oh iya, itu kan di Bali juga. Ya? Oh iya, ada. Banyak. Ini dawet. Ini tiap kali kesini wajib pesan ini sih. Ini enak. Favorit. Kalau nggak ini ketan hitam. Ketan hitam enak. Tante nih sering makan di sini? Sering sama ibu. Oh. Berarti Gaby di sini dapat beasiswa, terus dari kampus juga dapat asrama. Iya. Beasiswanya full plus uang saku. Beasiswa jadi yang biaya sekolah kan udah ditanggung sama kampus semua. Terus dapat beasiswa sekian. Kita hanya perlu bayar asrama. Sama kehidupan sehari-hari diambil dari beasiswa itu. Kalau buat aku bayar asrama mahal? Enggak. Kalau untuk di Tokyo ya, di Tokyo kan mungkin ada ketentuan beda buat. Iya. Karena itu asrama itu memang dikhususkan buat yang belajar yang dari luar. Itu jadi, namanya Tokyo International Exchange Center. Bagus dong tempatnya. Bagus banget. Bagus. Dia luas. Terus ada 4 building. Tentu berpikir kalau udah yang begitu-begitu milik pemerintah Tokyo, pasti bagus. Iya, bagus. Padahal itu udah lama, udah dari sekitar 2010 ke bawah. Bangunannya. Iya, tapi mereka di sini perawatan bangunannya bagus soalnya. Jadinya kan ya tetap terjaga dengan bagus jadinya kan. Yo kata. Iya. Terus apa ya? Tapi transportnya mahal. Karena jauh ya? Jauh. Jadi tempat tinggalku di Odaiba. Jadi Odaiba itu tempat wisata, bukan tempat tinggal. Iya benar, tempat wisata. Orang dari Indonesia datang ke Tokyo gitu pasti ke Odaiba gitu pasti itu
ya list lah gitu Iya, kan. iya. Kayak misalnya ke Shibuya, ke Harajuku yang kayak gitu pasti ada list itu ke Odaiba gitu. Malam bagus banget di sana. Malam bagus, ada kelihatan Rainbow Beach-nya. Terus ada yang patung Liberty. Nah, itu di Odaiba, guys. So. Makanya Yume no Tokoro. Iya. Iya, Tante. Sambil Kita ada kinesio. makan dulu ya, guys. Sambil makan kita. Ya anak cewek makannya segitu loh. Aku udah makan sebenarnya sebelum Tante Ani ajak. Sebelum datang ke sini udah makan siang. Ini dia nasi campur padang. Ini batagor. Itadakimasu. Gaby saudara berapa? Kan tadi bilang ada adik ya? Adek, cuman berdua, aku sama adik. Oh, Iya. adik sekarang umur berapa? Sekarang- bukan umur deh. Adik sekarang Iya. sekolah kelas berapa? Sekarang kelas 2, kelas 3, udah naik kelas 3 SMA? SMA. Jadi tahun depan dia kuliah Di Manado ya? di Manado. Berarti Mama dulu kan pernah belajar di sini juga. Mama dosen atau apa? Sekarang dosen Di Unsrat. sama berarti sama Ko David? Papanya bukan ya? Oh, Mama sama papanya Bang David, Mm-hmm. yang siapa namanya, Om Tony, temenan. Sama Dari kemarin dia membayangkan dunia itu luas, sedang besar. Memang dunia itu luas, sedang besar. tapi ternyata Di balik itu yang dia ketemui. tapi mungkin aku mikir kan Tante, karena orang Manado kan itu nggak terlalu besar kan, jadi oke lah. Tapi yang beberapa hari lalu pas ke kampus diajakin sensei mau ketemu peneliti dari Indonesia. Oke, aku ikut kan. Pas ketemu ternyata penelitinya itu teman Mama dulu yang sekolah di Nagasaki University juga. Dia kaget, Gaby. Iya, sama anak-anaknya udah gede semua. Ya ampun. Ternyata Kaget nggak? kaget. Enak kan tuh? Sebentar lagi saya akan merasakan batagor yang asli dari Indo. Batagor Makan mas-mas di tempat Gaby yang paling favorit apa? di Manado. Kalau aku ya, Boku. Bukan. ingat babi putar. Babi putar itu apa? Babi putar itu babi guling. Oh, berarti kayak Bali ya mungkin ya? Iya, kayak Bali. Aku udah pernah ke Bali tuh Tante, 3 kali. Sering sekali dia ke Bali. Sering sekali dia ke Bali. Diajakin. Diajakin tuh. Berarti kalau dari Manado ada pesawat langsung ya? Kayaknya dulu ada ya Tante. Cuman kalau ke Bali transit di Jakarta, enggak. Surabaya, Makassar. Makassar kayaknya. Iya, Makassar baru Ya, turun baru lagi. turun. Makassar. Bali kemana aja? Bali ke Kuta. Jadi dulu pertama kali ke Bali gara-gara ada lomba teater. Dulu waktu SMA aku ambil ekskul teater kan. Dan ada lomba, jadi tim kita diutus ikut ke Bali. Terus yang kedua ada choir gereja. Ya sekalian jalan-jalan. Terus yang ketiga, dibayarin. Dibayarin. Ya, besok pulang juga dibayar. Bayarin kampus. Dibayar. Tapi di Bali pergi di situ-situ aja. Nggak sampai ke gunung-gunung kayak kemana-mana kayak Enggak, ke gunung kemana? Aduh, waktu 2000 pertama tuh 2013. Aku udah lupa kemana ya waktu itu. tapi jauh dari Denpasar. Dari Jauh. Kuta. Iya, jauh. Ya dia ke puncak gitu, Tante. Ada apa tuh yang Nemu apa? ada zoo. Ada ke ini Bali Zoo. Iya itu. Kebun binatang. Kebun binatang, cuman nggak tahu namanya apa. Daerah Ubud deh Zoo. Iya, Ubud udah pernah. Terus ya Pantai Kuta. Itu
Legian beda lagi. Ya sebelahan dia. Nah ya pokoknya daerah situ. Kuta, Legian, Seminyak. Ke situ. Ingatnya sih ini nama-nama tempatnya kayak Laplanca. Apa sih bacanya tante gitu nah itu. Berarti dia keluar malam. No. Untuk Sunset. oh sunset doang? Sunset doang. Kenapa nggak keluar malam? Lebih ramai daripada siang. Iya sih. Tapi kalau malam tuh cuman di Legian doang yang ada monumen apa tuh bom yang di bom. Dari situ rame. Jadi kalau keluar malam kan cuma jalan-jalan ke situ. Itu aja. Habis Grand itu Zero namanya. apa? Grand Zero. Grand Zero itu pokoknya di situ. Terus Legian itu. apa lagi ya? Kemana ya? Oh itu tuh Omnia yang baru. Omnia. Namanya Omnia Bali. Kayak toko gitu kayak apa? Enggak dia tuh kayak depan pantai. iya. Yang ada cube kotak gitu loh. Itu situ. Nah, gimana menurut Gaby Bali? Masih bagus Manado, Tomohon? Beda-beda sih Tan. Pantainya? Maksudnya apa ya? Suasananya beda. Kalau Bali tuh mungkin lebih internasional, banyak bule gitu. Nggak ngerasa di Indonesia ya? Kemarin tante ngobrol sama Tomo, sama Yusuke, sama Otsuka. Ini mereka bertiga tuh bilang di Bali itu nggak kayak di Indonesia Tantani gitu. Karena apa? Kiri kanan orang asing gitu. Paling banyak orang Australia. Ya, karena dekat kan. Karena di Legian. Australia deket kan. 2 jam 3 jam. 2 jaman ya. Itu udah nyampe. Tapi itu penerbangannya langsung balik kan. Oh, pantesan ya banyak yang datang. Makanya di Bali itu sebelum corona itu penerbangan internasional itu banyak. Bahkan dari Jepang aja langsung Bali ada langsung Bali kan Narita. Narita dan Pasar. Dulu itu pernah ada 2. Narita dan Pasar dan Haneda dan Pasar. Haneda juga ini ya? Iya, karena mungkin apa permintaannya banyak kan, jadinya dibagi. Tapi belakangan balikin lagi Narita dan Pasar kan. Sekarang udah nggak ada. Udah buka? Udah buka, tapi penerbangan Narita dan Pasar belum ada. Barusan Sentani pulang, berarti Jakarta? Jakarta. Harus transit Jakarta dan nggak kekejar penerbangan selanjutnya. Jadi harus nginep semalam di Jakarta. Nggak berani ambil resiko ya. Nggak kekejar, malah tiket kita hangus kan. Tapi kalau ke Manado juga harus transit ya. Manado transitan. Tapi yang internasional itu ada kalau dari Jepang, Manado, Singapura, Jepang, Tokyo, Jepang, Singapura, Manado. Manado, Singapura, Jepang. Kalau ke Jakarta kan ke bawah dulu. Naik lagi. Makanya mau tanya. Jauh-jauh terus dari Jakarta 3 jaman. Iya, 3 jam setengah. 3 jam. Lumayan. Semoga COVID ini benar-benar berlalu ya. Ya walaupun nggak berlalu, ya kita punya antibody yang seperti itu lebih baik karena udah divaksin seperti itu kan. Jangan lupa vaksinnya guys. sampai terakhir, sampai 3 kali. Udah 3 kali, Gaby? Udah 3 kali. Udah. Ayo kata. Iya. Tapi sekarang bepergian juga harus waspada ini ya, apa tuh namanya? Soalnya sering banget peraturan itu berubah. Apalagi yang pas masih awal-awal kalau nggak salah kan. Benar. Yang case-nya naik-naik, apalagi ada yang varian baru gitu-gitu, aduh. Itu berubah terus. Nah, yang kita bilang kan, peraturannya kayak gini gitu. Besok itu bisa berubah. Misalnya tiba-tiba kasus coronanya naik kan, diganti lagi, repot lagi. Berarti di kampus meneliti tentang hal itu. Aku bidangnya nggak fokus ke corona, soalnya corona kan itu new case ya, case yang baru.
Jadi harus banyak bukti, harus banyak data pendukung gitu-gitu. Karena dia emang baru-baru. Obrolan saya dengan Gaby masih bersambung ya di video selanjutnya. Selamat mengikuti di video selanjutnya. Terima kasih.